Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi kembali sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini di sesi kedua kita. Sesi pertama tadi kita jam 3 ya. Sesi pertama sahur sampai menjelang saya sahur. Lalu sesi kedua insya Allah di ba'da subuh ini. Ya, insya Allah teman-teman kita akan belajar bareng-bareng ya, sedikit demi sedikit ya, kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan niatan untuk membaguskan bacaan Al-Quran kita ya, menyempurnakan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melafalkan Al-Quran dari lisan beliau. Mohon izin teman-teman, di sini saya Gifari Putra izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada, dan tentunya bagi teman-teman yang sudah memberikan salam-salam terbaiknya, salam adalah merupakan doa. Dan salah satu adab dalam bermajelis adalah memberikan salam ketika dia masuk ke dalam atau datang ke dalam suatu majelis. Maka salam itu adalah doa. Saya izin ya menjawab doa dan salam dari teman-teman, dan doa ini saya lontarkan buat teman-teman yang sudah memberikan salam-salam terbaiknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana teman-teman kabarnya? Ya, pagi ini sehat semua insya Allah ya. Tidak kurang suatu hal apapun, insya Allah semuanya sehat, tidak kurang apapun. Ya, tadi ba'da subuh kita sebelum sahur tadi kita sempat belajar. Ada yang ikut tadi sahur belajar? Ada yang ikut tadi sahur belajar bareng-bareng? Ada yang ikut nggak? Atau ini baru ikut di ba'da subuh? Saya pengen tahu dulu nih. Sehat ya semuanya ikut tadi? Insya Allah sehat, alhamdulillah, baik ya. Saya enggak, saya absen Ustadz, HP ngedrop. Iya, baru ikut. Baik Ustadz, ada ikut tadi. Oh, ada yang juga ikut ya. Baik, insyaallah. Sebelum nanti kita lanjutkan ke aktivitas kita berikutnya, izinkan saya di sini Gifari Putra mendampingi teman-teman untuk mengajak teman-teman berinteraksi dengan Al-Quran insyaallah. Tanpa berlama-lama teman-teman, mari kita mulai saja. Teman-teman konsentrasi ya, kita akan bedah tajwid seperti biasa, per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Sekarang kita coba masuk ke ayat ke-7 dari surah Al-Baqarah. Tadi pagi kita sudah bahas sebagian kecilnya, masih banyak yang belum kita bahas. Maka insyaallah selama 1 jam sampai 1,5 jam ke depan kita akan belajar bareng-bareng insyaallah. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Oke, kita baca dulu bareng-bareng teman-teman dari ta'awud terlebih dahulu ya. Kita baca dulu ayatnya sebanyak 1 kali saja karena lumayan panjang ayatnya ya. Kita mulai dari ta'awud terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah. Oke, kita mulai teman-teman. Ya, tadi pagi kita baru bahas sampai ke hu ya. Khatamallahu. Nah, insyaallah tadi sahur sudah kita bahas ya. Bagian 2 kalimat ini, 2 kata ini insyaallah. Berarti sekarang kita akan lanjutkan dari huruf yang saya blok dengan warna hijau ini teman-teman sekalian. Ya, sebentar saya izin.
Ya, nah ini ya kita oke. Teman-teman kita mulai ya. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, teman-teman sekalian, namanya adalah huruf ain. Ya, ketika dia belum berharokat namanya adalah huruf ain. Jadi kita tulis, kita kenalan, oh ini namanya adalah huruf ain. Oke, huruf ain. Bagaimana cara melafalkan huruf ain, teman-teman sekalian? Nah, huruf ain ini ada kesalahan besar yang sering kali terjadi. Kita lihat di sini ainnya tidak dalam kondisi mati, tapi dia dalam kondisi berharokat. Maka kita lihat di buku saya, ketika huruf ain berharokat, teman-teman sekalian, kesalahan apa yang sering kali terjadi? Nah, nanti di buku saya bikin rangkuman ya, kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi yang saya ketahui ketika kita melafalkan huruf ain berharokat. Apa? Katanya yang pertama, kita lihat, kesalahan pertama adalah sering kali, ya, oke. Maaf Tad, kok baca tawatnya gak tuntas, gak pakai basmalah, karena bukan di awal kalimat, bukan di awal ayat. Lanjut, ya. Ain harokat, perhatikan. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ain berharokat adalah yang pertama, sering kali tertukar dengan huruf hamzah. Dan ini kesalahan yang pertama ini termasuk ke dalam kesalahan yang besar, teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Ya, maka jangan sampai ain tertukar dengan hamzah. Contoh misalnya dalam ayat kita baca seharusnya khatamallahu ala, harusnya begitu ya, tapi kalau kita baca khatamallahu ala, nah itu kesalahan yang bukan main, karena teman-teman mengganti huruf ain menjadi huruf apa? Menjadi huruf hamzah. Nah, kita tulis ya, menjadi huruf hamzah. Bang, kan tapi bunyinya mirip-mirip Bang. Iya, tapi mereka kan tetap kalaupun mirip mereka beda antara dibaca ala dan dibaca ala. Nah, kenapa ini menjadi kesalahan yang besar? Menukar huruf ain dengan huruf hamzah. Karena kalau contoh kasusnya sudah menukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, berarti itu sama dengan sudah merubah struktur kata. Nah, kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan ikut menjadi taruhannya, teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Gitu. Kenapa? Karena dia bisa merubah makna, sehingga menjadi kesalahan yang besar. Ya, istilah dalam tajwidnya, kesalahan tersebut namanya lahan jali atau lahnul jali. Ya, kesalahan yang besar, kesalahan yang nampak yang bisa merubah makna ayat dalam Al-Quran. Gitu, maka bagaimana agar ainnya ini nggak kita baca ala, tapi kita baca ala? Caranya, teman-teman, yuk kita kenalan dulu bagaimana cara melafalkan huruf ain. Nah, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Ya, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Apa itu makhraj? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf ain ketika dia dilafalkan? Ya, jadi ada aturannya. Di mana huruf ain dilafalkan? Dalam istilah tajwidnya, ain dilafalkan dari yang namanya wastul halqi. Apa itu wastul halqi? Wastul halqi itu artinya adalah tengah tenggorokan. Ya, summa liwasṭihi fa'ainun ha'u. Di mana itu Bang? Maksudnya tengah tenggorokan itu bagian yang mana gitu ya? Oke, teman-teman silakan. Jadi kita lihat di sini dalam membaca Al-Qur'an, tenggorokan itu dipecah menjadi 3 bagian. Dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian yang paling luar yang saya tunjuk nih. Ini adalah bagian yang paling luar atau bagian paling atas. Ya, namanya adalah adnal halqi atau ujung tenggorokan. Huruf yang keluar dari ujung tenggorokan atau tenggorokan paling luar itu ada 2 huruf. Huruf apa? Huruf ghain dan huruf kha. Kha itu keluar dari sini, dari ujung tenggorokan, alias tenggorokan yang paling luar. Masuk ke dalam sedikit ke bagian titik berwarna putih yang saya tunjuk di sini. Ini adalah tempat keluar dari huruf ain dan ha kecil. Ya, istilah dalam tajwidnya adalah wastul halqi atau tengah tenggorokan. Ya, thumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Nah, huruf ain dan ha kecil itu dilafalkan dari bagian titik berwarna putih di sini, teman-teman sekalian. Ya. Lalu kalau kita masuk lagi ke paling dalam alias tenggorokan yang paling dalam atau tenggorokan pangkal. Nah, di sini tempat keluarnya huruf ha besar dan huruf hamzah. Nah, harusnya teman-teman dengan ini harusnya ngeh. Oh, kenapa huruf ain saya sering tertukar dengan hamzah? Tandanya apa? Teman-teman tidak melafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan, tapi teman-teman terlalu melafalkan terlalu jauh ke dalam.
Nah, ya kalau kita ilustrasikan nampak depannya itu kalau hamzah itu di sini. A, I, U, Ba di sini. Naik sedikit ke sini itu ain. A, I, U, Ba. Walaupun mereka hanya berbeda sedikit, tapi kalau tertukar salahnya salah besar. Oke? Jelas ya? Nah, jadi pastikan teman-teman melafalkan ain dari tengah tenggorokan. Kalau teman-teman ketika baca ayat, ya, misalnya di sini masih kedengaran kayak ala, maka teman-teman melafalkannya terlalu ke bawah, kurang naik. Naikin lagi. Ala, bukan terlalu ke bawah. Ala. Oke? Nah, nanti dalam ilustrasi jadinya gini teman-teman. Tadi kan ain kita udah tahu, oh berarti ain itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan titik berwarna putih di sini. Nah, bagian organ yang saya tunjuk ini adalah bagian yang nanti akan berkontraksi ketika huruf ain dilafalkan. Nama bagiannya adalah katup epiglotis. Ya, nanti di buku kita teman-teman tinggal scan barcode aja keluar video animasinya. Video animasinya gimana? Nanti kurang lebih video animasi yang sedang kita produksi sekarang oleh tim editor kita, teman-teman sekalian, ya, itu seperti ini. Jadi ada video animasinya, ya, makhrajnya, ya, pelafalannya, dan ada pembahasannya, pembahasan lebih dalamnya, ya. Contoh kita scan barcode huruf ain. Nah, tapi ini belum ada ya, masih diedit, teman-teman. Masih diedit videonya. Oke, contoh misalnya nih huruf ain. Kita perlihatkan dulu yang ini saja, ya. It's mana nih? Nggak bisa. Wah, di ini dulu teman-teman. Nggak bisa ya. Kenapa nih? Oke, sebentar. Ya, nggak bisa. Kenapa nih? Error. Sebentar. Error teman-teman, sebentar ya. Aku nggak bisa dibuka. Kenapa nih tidak bisa dibuka nih teman-teman sekalian? Oke, saya akan coba pakai cara lain. Sebentar ya, huruf ain ya. Sebentar ya. Kita pakai video yang lebih ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebentar. Oke. Huruf mana nih? Ini ya. Nah, kita cek. Nih, huruf ain. Jadi huruf ain itu dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan, teman-teman, ya. Nih, dari bagian ini nih. Saya izin tunjuk. Nah, ini yang tadi kita maksud katup epiglotis, teman-teman. Ketika kita lafalkan, huruf ain itu dilafalkan seperti ini. Lihat ya. Bentar, ini agak susah lagi. Perhatikan. A, I, au, a, iya, ua, a, iya, i, ua, u. Nah, bagian itu yang nanti berkontraksi. Ya, huruf ain itu bagian itu yang nanti akan berkontraksi, bagian tengah tenggorokan atau bagian katup epiglotis. Ya, paham ya? Jelas sampai sini insyaallah ya. Nah, maka jadi maaf, ini kita hapus dulu aja. Oke. Nah, ini salah. Nah, ya, maka pastikan ketika teman-teman melafalkan ain itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan tadi, ya. Oke, yang bilang ribet berarti dia gak mau belajar, ya. Dia nggak tahu banyak pahala-pahala yang sudah Allah persiapkan buat kita, ya. Lanjut. A, I, au, na'budu alaihim. Gitu ya. Jadi tepat dari bagian tengah tenggorokan. A, I, au. Maka ketika dipraktekkan dalam ayat, pastikan tengah tenggorokan teman-teman dikontraksikan. Alaihim, ala, ya. Kayak dicontohkan lagi boleh. Nih kita contohkan lagi, perhatikan. Ya, perhatikan baik-baik nih. Ya, kelihatan di sini? Nih pelafalannya. A, I, au, a, iya, ua, a, iya, i, ua, u. Jadi bagian itu yang nanti berkontraksi, ya. Tadi dulu pas belajar huruf ain sampai mau muntah dan mual, kenapa ya? Enggak, harusnya enggak gitu ya. Tapi kalau merasakan seperti itu, ya karena teman-teman tidak terbiasa melafalkan huruf ain, gitu. Karena kan nggak ada huruf hijaiyah yang mirip huruf ain,
Makanya ketika teman-teman berlatih huruf ain, itu pasti akan lebih sulit, ya gitu, daripada teman-teman melafalkan huruf ba. Bahkan melafalkan huruf ba sama kayak huruf B. Ya, melafalkan huruf ba persis seperti kita melafalkan huruf B. Babibu, huruf nun, naninu, huruf sin, sasisu, sama. Ya, tapi kenapa kayak huruf ain, huruf dod, huruf apalagi huruf wo itu agak sulit. Sulit karena belum ada di abjad alfabet. Tinggal apa caranya? Latihan dan terbiasa dengannya. Tinggal membiasakan aja. Ya, kan dulu waktu bayi kita juga nggak bisa berbicara, betul? Tapi karena kita berlatih, ya berikhtiar, Allah permudah. Ya udah gitu aja. Ya, latihan aja. Ya, lanjut. Nah, maka teman-teman perhatikan di sini huruf ain tepat dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita. Jangan sampai tertukar dengan hamzah. Kalau dia tertukar dengan hamzah, tandanya kita melafalkan terlalu dalam. Jadinya pangkal tenggorokan. Ya, lanjut lagi teman-teman juga, ya. Lanjutkan lagi. Nah, sekarang belum selesai. Hal kecil, ya, hal kecil yang harus kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf ain, teman-teman sekalian. Ketika ain berharokat, baik harokatnya fathah, dhammah ataupun kasrah. Poin kedua, ini kesalahan kecilnya apa? Suara ketika melafalkan huruf ain jangan sampai masuk ke dalam rongga hidung sehingga menghasilkan suara yang sengau. Sengau itu apa? Suara yang dia masuk hidung, bindeng, jadi kayak dengung. Nah, contohnya gimana? Contohnya teman-teman melafalkan huruf ain seperti ini. A, I, U. Nah, itu adalah suara-suara huruf ain yang dia kurang sempurna. Kenapa? Karena masuk ke dalam rongga atau pangkal hidung. A, I, U. Nah, huruf ain tidak dilafalkan seperti itu. Ya, A, I, U. Enggak, tapi khatamallahu ala. Bukan khatamallahu ala, ala. Nah, enggak masuk hidung begitu. Tidak masuk hidung seperti itu, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Faham sampai sini insyaallah teman-teman? Bentar ya. Faham sampai sini enggak? Jelas ya insyaallah ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Nah, itu jadi jangan sampai ketika teman-teman melafalkan huruf ain suaranya masuk ke dalam rongga hidung. Ya, gitu. Caranya gimana? Cara ngecek apakah huruf ain kita masuk ke dalam rongga hidung atau tidak seperti apa? Caranya, teman-teman panjangkan pelafalan huruf ain teman-teman. Mau ain fathah, mau ain kasrah, mau ain dhammah, silakan. Misalnya kita lafalkan pada ain berharokat baris atas. Panjangkan ainnya lalu teman-teman buka tutup hidung teman-teman sekalian. Kalau ketika ditutup hidungnya suara teman-teman berubah, tandanya ada suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Seharusnya huruf ain itu ketika kita tutup hidung kita itu tidak berpengaruh. Mau hidungnya ditutup, ainnya tetap jelas, ainnya nggak berubah dia. Contoh, jangan sampai tapi dia nggak berubah sama sekali. Gitu, karena huruf ain gak ada hubungannya sama hidung. Huruf ain itu dari tengah tenggorokan. Jadi gini, kalau kita lihat lagi gambar ilustrasi pelafalannya, nih dari tengah tenggorokan jalur suaranya itu bukan ke rongga hidung. Jangan ada suara yang masuk melipir ke rongga hidung, tapi jalur suara dari huruf ain dari tengah tenggorokan ke rongga mulut baru keluar mulut. Semuanya teman-teman sekalian, ya. Semuanya, jadi nggak akan ada yang i, u, nggak, tapi i, u, tidak ada hubungannya dengan hidung. Ya, cara latihannya gimana bang? Cara latihannya, latihan huruf ain sambil tutup hidung. Dan suaranya harus tetap jelas. Contoh, i, u, i, u. Nah, kalau hidung teman-teman ketika ditutup, gatal hidungnya. Ketika ditutup terus melafalkan ain seperti tadi tapi teman-teman hidungnya gatal, ada gatal-gatal gitu ya, berarti ada suara yang masih masuk ke dalam rongga hidung. Ya, jadi jangan sampai si suaranya masuk ke hidung. Nah, kalau udah nggak ada getaran di hidung, nggak ada gatal-gatal di hidung, berarti udah nggak ada suara, udah nggak ada suara ain yang masuk ke dalam rongga hidung. Lagi, perhatikan.
a, ai, au, ai, au, au. Gitu. Jelas ya. Nah, tapi kalau masih gatal-gatal ketika ditutup hidungnya, berarti ain teman-teman masih masuk ke dalam rongga hidung. Gitu ya. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Jadi jangan sampai berubah jadi hamzah, itu kesalahan besarnya. Kesalahan kecilnya jangan sampai masuk suaranya ke rongga hidung. Jangan sampai sengau ya. Lanjutkan. Sekarang hurufnya sudah. Kebiasaan kita setelah membahas huruf adalah bahas harokatnya. Ainnya di sini dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U, terletak dari harokatnya. Harokatnya harokat baris atas, saya tandai dengan warna biru. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, maka namanya adalah harokat fathah. Kita kenalan ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal A. Maka huruf ainnya di sini kita baca bukan ai, bukan au, tapi dia dibaca harus dengan vokal A karena mengikuti si harokatnya. Ya, mengikuti si harokatnya. Faham sampai sini? Jelas sampai sini insyaallah ya. Maka ketika kita baca ala, bukan aila, bukan juga aula. Ya, gitu. Oke, lanjut lagi teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian ya. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun dan dia berharokatnya fathah, lalu keluar teman-teman dengar dengan bunyi vokal A, maka huruf tersebut ketika fathah dibaca dengan keadaan yang harus ditipis si vokal A-nya. Ya. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, itu ketika berharokat fathah, dia tidak akan terdengar seperti vokal A, tapi dia akan terdengar seperti vokal yang condong seperti O. Contohnya apa? Contohnya tadi misalnya di sahur, jadwal sahur kita belajar huruf kho. Kenapa ketika berharokat baris atas terdengarnya bukan kha, khatama, tapi khotama? Kenapa lebih terdengar seperti vokal O ketika fathah? Karena kho termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tebal. Ketika fathah juga harus tebal ya huruf kho. Ya, maka tebalkan. Nah, tapi kalau vokalnya A kayak huruf ain kan ya nggak dibaca ola, tapi dia dibaca ala. Maka vokal A tandanya tipiskan fathahnya. Gitu. Gimana caranya? Caranya sering kita analogikan kadar tipis itu dengan cara BMSS untuk harokat fathah ya. Apa itu BMSS? Buka mulutnya sedikit senyum. Jadi bukan cuma dibuka mulut begini, contohnya a. Nah, kalau dilafalkan ain seperti itu, khawatirnya adalah ainnya kurang tipis. A, itu cuma buka mulut, maka kita analogikan buka mulutnya ada senyum sedikit. Ala, bukan A. Begitupun pada huruf-huruf hijaiyah yang lain, ketika dia berharokat baris atas atau fathah, maka tipiskan pelafalannya kalau dia vokal A. Contoh, huruf ba nggak kita baca ba, tapi kita baca ba. Huruf sin nggak dibaca sa, tapi dibaca sa. Huruf fa bukan dibaca fa, tapi dibaca fa. Paham sampai sini insyaallah. Jadi tipiskan vokal A-nya. Maka kalau kita menemukan susunan kalimat dalam bahasa Indonesia gini, aku cinta kamu. Kalau dalam tajwid, dalam baca Quran dia tipiskan A-nya. Aku cinta kamu, bukan aku cinta kamu asal, tapi aku cinta kamu. Nah, gitu tipiskan vokal A-nya, ya. Lanjut. Maka di sini nggak dibaca khatamallahu ala nggak, tapi ala. Gitu, buka mulutnya sedikit senyum. Insya Allah dengan sedikit senyum itu karakter tipis akan terasa. Biasanya kalau kita ada senyum sedikit, lidah kita lebih rileks, aula mulut, rongga mulut kita lebih terbuka. Kalau nggak senyum, nah khawatirnya dia kurang sempurna karakter kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Ini saya izin hapus, tipiskan pelafalannya. Baik. Huruf berikutnya sekarang teman-teman, kita akan coba blok dengan warna hijau. Teman-teman, ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, pastikan teman-teman tidak mengatakan huruf ini adalah huruf la. Kenapa? Karena tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la, teman-teman sekalian. Ini namanya adalah huruf lam. Saya izin tulis di bawahnya. Nah, ya, ini namanya adalah huruf lam. Bagaimana cara melafalkan huruf lam, Bang? Nah, untuk huruf lam ini, apakah dilafalkan sama persis seperti kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Jawabannya adalah
Belum tentu beda, belum tentu sama. Maka untuk huruf lam ini afdolnya jangan diserupakan dengan L dulu. Walaupun memang huruf lam itu, lam hijaiyah itu kalau kita latinkan ya di fitur ada, kalau ada Al-Qur'an yang fiturnya Latin pasti diwakili dengan huruf L. Tapi dari segi pelafalan jangan dulu disamakan dengan L sehari-hari kita. Ya, maka bagaimana? Lam dan seluruh huruf hijaiyah kalau pengen aman lafalkan sesuai dengan makhrajnya. Makhraj itu apa? Tempat keluar. Kalau makhrijul huruf, tempat keluar dari setiap huruf-huruf hijaiyah. Nah, di mana makhrijul huruf dari huruf lam? Yuk kita cek. Teman-teman, kita cek dari buku Seru Hijaiyah saya ya. Doakan semoga cepat rampung ya teman-teman sekalian ya. Huruf lam. Nih, huruf lam ini kelewat deh. Nah, Masya Allah nih ya. Jadi setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Di mana makhraj huruf lam? Di mana tempat keluar dari huruf lam? Kita lihat dulu istilahnya. Huruf lam itu dilafalkan dari yang namanya hafatul lisan. Hafatul lisan itu artinya adalah tepi lidah. Cuman untuk huruf lam itu lebih detailnya adalah adna hafatil lisan. Ya, tepi lidah bagian ujung atau tepi lidah bagian depan. Bang, tepi lidah itu bagian yang mana? Tepi lidah itu artinya adalah samping atau sisi lidah. Ya, jadi samping atau sisi lidah depan kita ketika melafalkan huruf lam itu menyusur sampai dengan ujung. Nah, itu makhraj huruf lam. Ya, kalau nggak kebayang jangan dibayangkan, kita lihat saja langsung ke ini dulu nih ya. Nah, ke peraganya dulu, alat peraganya dulu. Perhatikan. Nih. Mengenal dan mengetahui di mana huruf lam dilafalkan, bagian mana huruf lam itu harus disentuhkan. Perhatikan. Nih, bagian area yang saya tunjuk ini yang disebut dengan adna hafatil lisan, tepi lidah atau samping lidah bagian depan. Nah, ya, samping lidah, tepi lidah bagian depan menyusur sampai ke ujung lidah. Begitupun samping lidah atau tepi lidah bagian depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Ya. Pak Ustadz, saya menunggu bukunya siap untuk belajar dan mengajar murid-murid saya siap. Ditunggu ya Mbah Guru. Masya Allah, tungguin ya. Semoga cepat rampung. Jadi huruf lam itu di mana? Dari tepi lidah bagian depan kanan dan kiri, keduanya ya menyusur sampai ke ujung lidah. Sekali lagi, makhraj huruf lam dilafalkan dari tepi lidah bagian depan kanan dan depan kiri, menyusur keduanya sampai ke ujung lidah. Disentuhkannya kemana bang? Disentuhkannya ke langit-langit bagian depan mulut kita. Mana bagian ini? Nah gitu. Jadi kenapa tadi saya bilang belum tentu sama huruf lam dengan L alfabet? Kenapa? Khawatir L alfabet kita itu yang ditempelin cuman ujung lidah ke langit-langit doang. Contohnya begini. Al. Nah, huruf lam gak cukup dilafalkan cuma nempelin ujung lidah doang. Tapi seperti yang tadi sudah kami sampaikan ya. Al. Faham? Sehingga nanti di buku saya teman-teman ya, teman-teman tinggal scan barcode aja ya. Kita cek pelafalan huruf lam. Mana ya huruf lam nih? Oke, nih perhatikan baik-baik. Saya izin pause dulu. Nih ya, perhatikan. Oke, nih huruf lam. Saya izin zoom dulu sedikit. Nih, ini adalah pelafalan huruf lam ya. Kita coba cek dulu. Nah, kelihatan nggak? Ada bagian yang nempel. Tepi lidah depan kiri dan kanan menyusur sampai ke ujung lidah, itu yang nempel ke langit-langit. Ya, oke, coba kita cek lagi ya. Kita coba cek lagi. La, li, nggak kelihatan ya. Nih teman-temannya nggak kelihatan. Sip, coba lagi. Lihat. Masya Allah. Nih. Tuh, tepi lidah bagian depan kiri, ya, oke, dan yang kanan menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke arah langit-langit bagian depan. Lagi ya, kita coba lihat ya pelafalannya ya. La, li, lu, al, il, wal, alla, illi, wallu. Jadi bagian itu yang nempel teman-teman sekalian. Ya, lagi nih saya stop ya. Nah, bagian itu yang nempel. Bisa kelihatan. Ya, bisa kelihatan. Nah, nanti teman-teman bisa dapatkan ini, tinggal di scan barcode aja kalau bukunya sudah jadi. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Maka di sini teman-teman sekalian pelafalannya jadi belum tentu sama dengan huruf L pada abjad alfabet. Sudah saya jelaskan kenapanya. Ala belum tentu, tapi ala.
Anak saya lagi nonton, keren, Masya Allah. Yang nonton sama anak-anaknya, semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang solih, solihah, insya Allah. Yang lagi sama nonton sama cucunya, sama ponakannya, semoga anak-anak kita yang sedang belajar, khususnya di room ini, Allah jadikan anak-anak yang solih dekat dengan Al-Quran. Ya, gitu. Ya, lanjut. Ya, khatamallahu ala gitu ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Sudah ya, huruf lamnya sudah kita ketahui, tinggal kita lihat di atasnya ada baris atas tapi tegak. Nah, kalau teman-teman mendapati ada baris atas miring, ini namanya fathah. Ini fathah tapi dia dibaca satu harokat kadar panjangnya. Kalau fathahnya berdiri, maka dia dibaca dibaca dengan vokal A, tapi dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, kita tulis dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Dia dibaca lebih panjang 2 harokat ya. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut dengan mad tabi'i, teman-teman boleh sebut dengan mad asli. Ya, mana yang lebih tepat? Dua-duanya boleh. Ya. Oke. Maka dibaca kadarnya 2 harokat. Lamnya di sini dibaca dengan vokal A dengan kadar panjang 2 harokat. Nah, 2 harokat itu segimana bang? Karena kadang-kadang saya masih suka kepanjangan, kadang-kadang saya masih suka kecepatan. Nah, cara biar 2 harokat teman-teman pas 2 harokat matobi'inya, buat yang baru belajar cukup dilafalkan dengan cara diayunkan. Apa? Dilafalkan dengan cara diayunkan. Contoh, alaku. Kelihatan tulisannya lagi ya. Ala qulu. Nah, matobi'i juga nanti ada domah ketemu waw sukun. Ini pun matobi'i. Dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Maka 2 harokat diayunkan aja. Buat yang baru belajar, pakai nada. Kenapa dua kali diayunkan? Diayunkannya 2 kali ayun. Ya. Oke. Ala qulubihim. Lagi ala qulubi. Kalau nanti sudah terbiasa, teman-teman nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Contoh, ala qulubihim. Kalau misalnya teman-teman udah ngeh 2 harokat itu segimana. Ya, kalau belum ngeh diayunkan saja 2 kali ayun. Ala qulubihim. Lagi ala qulubihim. Nah, nanti 2 harokatnya saya dengan 2 harokatnya teman-teman nggak harus sama. Kenapa? Karena tempo bacaan Al-Quran kita beda-beda. Ada yang dia membaca Al-Quran dengan tempo yang lambat, maka 2 harokatnya kadarnya mengikuti dengan tempo bacaannya. Ada yang dia 2 harokatnya cepat. Kenapa? Karena tempo bacaan dia cepat, maka 2 harokatnya menyesuaikan dengan tempo bacanya. Ya, oke. Ya, teman-teman mau pakai 2 ketukan, 2 hitungan, ya mangga, silahkan. Ya, boleh. Oke. Sip, kita ayunkan 2 kali ayun ya. Ala qulubi. Jelas sampai sini? Paham sampai sini insyaallah? Nah, ya, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke huruf berikutnya. Kalau ada komen-komen yang tidak terjawab, mohon maaf ya, karena saya nggak selamanya lihat kolom komentar. Lanjut teman-teman sekalian. Di sini kita mendapati ada huruf berikutnya. Ada yang tahu ini nama asli hurufnya ketika dia belum berharokat, nama aslinya huruf apa? Ini namanya adalah huruf qaf. Ya, kita izin tulis teman-teman. Ini namanya adalah huruf qaf. Ketika huruf ini belum berharokat, namanya adalah qaf. Ya, qaf. Oke. Ya, lalu qafnya di atasnya berharokat simpul angka 9. Saya izin jelaskan harokatnya dulu ya, baru ke huruf untuk kondisi ini. Teman-teman, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun tanpa adanya pengecualian, ketika di atasnya ada simpul angka 9, maka itu disebut dengan harokat dhammah. Huruf apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca bunyi vokalnya mengikuti dhammah itu apa? Bunyi vokalnya adalah U. Ya, bunyi vokalnya adalah U. Maka huruf qaf di sini nggak kita baca ko, nggak kita baca qi, tapi dia mesti dibaca ku. Ya, harus dibaca mengikuti harokatnya. Maka huruf qafnya kita baca menjadi ku. Ingat, ketika melafalkan huruf apapun tanpa adanya pengecualian, yang dia harokatnya dhammah, simpul angka 9 di atas huruf dibaca dengan vokal U, maka sempurnakan vokal U-nya dengan cara apa? M.
Apa itu MM? Maju mulutnya. Ya, mencucuk mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya, maju mulutnya, monyong mulutnya. Jadi jangan cuman begini. Khatamallahu ala qulub. Muncungkan. Khatamallahu ala qulubihim. Jadi jangan kayak lagi orang sakit gigi. Ketika dhammah maju teman-teman sekalian. Karena apa? Karena wa kullu madmumin falan yatima illa bidhammi syafataini dhammah. Tidak akan ada harokat dhammah yang dia sempurna illa kecuali bidhammi syafataini dhammah, dengan bidhammi syafataini dhammah, dengan memonyongkan, memajukan, memuncungkan mulut kita. Ala qulubihim. Jangan sampai kita lafalkan juga berlebihan monyongnya. Ala enggak. Biasa aja, normal aja. Monyongkan, jangan ragu. Qulubihim. Jelas sampai sini? Ya. Nah, sekarang yang akan ingin kita bahas adalah teman-teman, sekarang baru kita lihat keadaannya. Qafnya di sini dia berharokat dhammah. Siapa di antara teman-teman yang sepakat? Siapa di antara teman-teman yang merasakan kalau qaf berharokat dhammah itu sebenarnya masih bingung apa bedanya sama huruf kaf berharokat dhammah? Kalau ada, boleh komen saya SAYA di kolom komentar. Ya, yang masih bingung cara membedakan dengan ku. Ya, yang masih bingung boleh komen saya. Di sini ada tulisan saya, nanti tinggal diklik aja tulisan sayanya, langsung kirim. Ya. Nah, oke. Nah, kenapa huruf qaf seringkali tertukar dengan ku? Kenapa? Karena kita melafalkan qafnya nggak tahu di mana tempat keluarnya. Makanya kalau ku dan ku kok itu hampir sama ya? Kenapa hampir sama? Karena tempat keluar mereka deketan. Bahkan sama, cuman beda titik artikulasinya, cuman organ yang nempel sama. Ya. Oke, kita jelaskan boleh? Nah, kenapa huruf qaf dan kaf ini sering kali tertukar, khususnya ketika kasroh, qi dan ki dan ku, dan ketika dhammah ku dan ku. Iya, betul, tetanggaan mereka teman-teman sekalian, qaf dan kaf itu. Ya, yuk kita pelajari teman-teman sekalian. Nih. Ya, kita sekarang kenalan sama huruf qaf, boleh? Kenalan sama huruf qafnya dulu, nanti kita cek kenapa qaf sering kali tertukar dengan huruf kaf. Oke. Kenalan, makhraj. Makanya kenapa Al-Quran yang saya tawarkan ke teman-teman ada makhrajnya. Bukan untuk nganggur aja, itu fiturnya dipakai teman-teman. Ya, kenapa ada bedah tajwidnya? Karena kita juga ada bedah tajwidnya. Ya, fokus. Nah, ada bedah huruf, ada bedah tajwidnya. Perhatikan teman-teman. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun, ya, itu pasti dia punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Ya, tempat keluar, dan semua huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Di mana tempat keluar dari huruf qaf, di mana makhraj dari huruf qaf? Huruf qaf dilafalkan dari aqsal lisan. Apa itu aqsal lisan, Bang? Wal qafu aqsal lisani fawqa tsummal kafu asfalu. Huruf qaf itu dilafalkan dari pangkal lidah. Ya, lalu pangkal lidahnya dikemanain? Pangkal lidahnya disentuhkan ke bagian langit-langit lunak saja. Ya. Oke, pangkal lidahnya disentuhkan ke bagian langit-langit yang teksturnya lunak saja. Contohnya gimana, Bang? Nih, kita lihat gambar dulu ya, baru nanti lihat ilustrasi. Nih, ilustrasi gambar dulu. Lihat, titik berwarna putih. Yang disebut dengan pangkal lidah, mana pangkal lidah? Pangkal lidah itu adalah bagian lidah bagian terdalam kita. Ini ujung lidah, ini tengah lidah. Nah, yang naik ini, yang nempel ke langit-langit warna merah, itulah yang tadi disebutkan dalam teks. Apa? Pangkal lidah yang disentuhkan ke langit-langit yang lunak saja. Langit-langit lunak saja itu langit-langit yang warna merah. Nah, karena kalau misalnya dia nempel ke langit-langit yang ke depan, yang ini, itu namanya tulang langit-langit atau langit-langit yang keras. Kalau teman-teman nggak percaya, nanti teman-teman cek aja sendiri. Kalau paling dalam itu tekstur langit-langitnya lunak. Kalau agak ke depan, tekstur langit-langitnya keras. Betul atau tidak? Betul ya? Nah, huruf qaf nempel ke dalam. Jangan sampai agak ke depan. Ya, harus paling dalam seperti ini. Hanya nempel ke langit-langit yang lunak saja.
Sehingga ketika huruf qaf dilafalkan tepat seperti makhrajnya, tepat sebagaimana tadi kita jelaskan, maka dia punya sifat namanya apa? Nih, dia punya sifat namanya jahr. Oh bang, apa itu sifat? Setiap huruf hijaiyah, esensi paling penting ada dua. Makhraj, sifat penyempurnanya tebal tipis. Makhraj tadi tempat keluar suara, sifat karakter dari setiap hurufnya ketika dilafalkan dari tempat keluar itu. Sebagaimana seorang bayi keluar dari rahim ibunya, walaupun sekembar-kembarnya dia, pasti ada sifat yang membedakan. Betul? Kembar siam pasti ada sifat yang membedakan. Apakah yang satu lebih penyabar, yang satu lebih aktif misalnya. Itu beda-beda. Ya, sama ini juga. Ya, ada sifat-sifatnya. Nih. Nah, huruf qaf itu kalau tepat jadi dilafalkan dari pangkal lidah nempel ke langit-langit yang lunak saja, maka dia akan keluar sifat yang akan kita highlight. Satu adalah jahr. Jahr itu apa? Tertahan nafasnya. Jahr itu dia nggak keluar mengalir nafas dengan deras, bahkan dia nggak keluar nafas sedikit pun. Ya, oke. Pelafalannya gimana? Contohnya begini. Ko, qi, u. Khususnya ketika qaf dhammah yang sedang kita bahas, u. Dia nggak keluar percikan nafas. U. Dia nggak keluar nafas sedikit pun. U, u. Paham? Jelas? Sampai sini insyaallah. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau teman-teman melafalkan qafnya nggak tepat dari bagian pangkal lidah yang hanya menyentuh ke langit-langit lunak saja, khawatirnya teman-teman misalnya terlalu ke depan nih, terlalu keluar, nggak terlalu dalam, tapi teman-teman agak keluar sedikit saja. Yang keluar adalah huruf apa? Yang keluar adalah huruf, nih, kalau nempelnya lihat ya agak ke depan begini, lihat titik warna putihnya, nempel ke di antara langit-langit merah dan langit-langit yang bagian depan, langit-langit lunak dan keras. Yang muncul adalah huruf yang apa? Yang ini. Tuh, huruf apa ini? Huruf kaf. Beda sedikit teman-teman. Penting makanya belajar makhraj. Ya, jadi kalau huruf kaf sama dari aqsal lisan juga dari pangkal lidah, cuman titik nempelnya yang beda. Kalau huruf kaf disentuhkannya ke langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Sehingga bedanya sama huruf qaf apa? Karena dia lebih luar, dia akan mengalirkan sedikit nafas. Ya, tuh dia punya sifat hams, mengalir nafas. Nafas yang mengalir karakternya bukan betul-betul mengalir tapi berbisik. Berbisik lagi. Percikan. Contoh huruf kaf. Ka, ki, ku. Ku. Ada percikan nafasnya sedikit. Ku. Kalau huruf qaf, u. Nggak ada. Kalau kaf, ku. Ada percikan nafasnya. Ku. Kalau huruf qaf, ku. Nggak ada percikan nafasnya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, jadi saya pengen teman-teman belajar baca Quran itu tolak ukurnya bukan waktu, teman-teman. Tolak ukurnya bukan banyak berapa menit bisa dapat banyak, nggak begitu konsepnya. Belajar baca Quran itu bukan masalah hasil yang kita cari. Hasil mah gimana Allah. Gitu. Cepet tapi cepet lupa, cepet inget tapi cepet lupa. Nah, gitu. Jadi yang kita kejar bukan tolak ukurnya bukan waktu. Gitu. Karena kita bukan lagi balapan. Ya, bukan lagi lari maraton. Ya. Lanjut. Oke. Nah, jadi ketika kita melafalkan huruf qaf, maka dia dilafalkan tidak boleh ada percikan nafasnya. Kalau ada percikan nafasnya berarti teman-teman sedang melafalkan huruf yang ini. Nah, contoh ala qulubihim. Itu bukan kesalahan yang kecil lagi. Nah, itu bukan kesalahan kecil lagi teman-teman. Besar karena udah beda huruf. Ingat, menukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, maka itu termasuk ke dalam kesalahan yang besar. Kenapa? Karena bisa merubah struktur kata. Struktur kata berubah, makna ayat akan ikut berubah. Makanya lagi-lagi nih, kalau teman-teman udah punya Quran yang saya tawarin kemarin, yang udah pre-order, yang udah order, pakai makhrajnya. Jangan cuma nangkring itu fiturnya, ditawarin tapi nggak dibahas. Ya, kita nawarin dan kita bahas. Ya, gitu. Oke, lanjut. Ya, pakai fiturnya ala qulu. Nah, gitu ya. Jadi jangan keluar percikan-percikan nafas. Ala qulu. Enggak gitu. Ya, jelas ya. Sip, lanjut. Sudah huruf qafnya. Coba teman-teman ikuti ya. Ala qulu. Kalau masih kedengeran ada percikan nafasnya kurang dalam berarti pangkal lidahnya.
kurang dalam pangkal lidahnya. Berarti teman-teman pangkal lidahnya masih nempel ke langit-langit lunak dan keras. Kurang dalam. Itu huruf huruf kaf. Kalau ada percikan nafas, ala kulu, enggak. Tapi ala kulu, ala kulu. Jelas sampai sini ya, insya Allah ya. Jelas ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, ala qulu, lam udah kita bahas ya tadi ya. Lam sudah kita bahas. Gini deh, kita coba pakai ini ya. Kita lihat video animasinya ya untuk huruf qaf dan kaf. Nih, sekarang kita mulai dari huruf kaf dulu. Mana ya? Tuh, ini video sayanya teman-teman, ini lagi diedit ya. Huruf qaf dulu ya. Nih, perhatikan. Nih, pelafalan huruf qaf sebentar ya. 1, 2, 3. Nah, lihat. Ya, dia nempel ke langit-langit yang paling dalam saja. Ini langit-langit yang lunak, teman-teman. Ini langit-langit yang keras. Nah, huruf qaf itu nempel ke langit-langit lunak saja. Ya, nempel ke langit-langit lunak saja, sehingga ketika dilafalkan pelafalannya begini. Siap ya? Bentar. Oke. Sebentar. Nih. Qo, qi, u, ako, iko, uko, ako, iqi, uku, ke bagian itu yang nempel ketika melafalkan huruf qaf. Ya, bagian ini yang nempel. Ya, paham sampai sini? Nah, kalau huruf kaf itu begini teman-teman. Kalau huruf kaf ini apa? Huruf qaf. Nah, kalau huruf kaf begini, perhatikan. Nih, perhatikan baik-baik tuh. Kelihatan nggak? Tuh, dia nempelnya lihat di mana? Antara langit-langit yang keras dan langit-langit yang lunak. Ya. Oke, paham? Maka ketika dilafalkan dia keluar percikan nafas. Ka, ki, ku, ak, ik, uk, akka, iki, uku. Gitu huruf kaf. Ya, tuh. Lagi. Tuh. Nah, gitu. Belajarnya pelan-pelan. Makanya kita nawarin produk Quran yang ada makhrajnya. Kita yang memberikan saran kepada pihak penerbit untuk ada bahasan makhraj di Al-Qur'annya, di ACC, karena memang kita bahas huruf-huruf juga gitu. Ini kita juga lagi buat nanti ini bukunya ya, gitu. Mohon doanya teman-teman ya. Sip, lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Itu huruf qaf. Jadi seperti itu perbedaan antara qaf dan kaf ya. Sip, kita lanjutkan kembali ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Masih semangat ini pagi ini? Ya. Sip, lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Huruf lam sudah kita bahas ya. Huruf lam sudah kita bahas. Kita bahas lagi ya, boleh? Nggak bosan kan? Nggak bosan saya ulang-ulang. Kalau bosan, ya mohon maaf, tetap kita akan ulang. Ya. Ini namanya adalah huruf lam teman-teman sekalian. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf lam. Ya, oke, sip. Jadi jangan sampai ada yang bilang ini huruf la. Ya, ini namanya adalah huruf lam. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah lam. Bagaimana cara melafalkan huruf lam teman-teman sekalian? Cara melafalkan huruf lam itu, ya, apakah sama dengan huruf L pada abjad alfabet? Ini saya ulang lagi pembahasannya. Nah, untuk melafalkan huruf lam, acuan dan patokannya bukan menyerupakan dengan L abjad alfabet kita sehari-hari. Karena belum tentu sama. Ya. Kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya hurufnya huruf ba, huruf nun, ya, itu ba sama kayak huruf B, babi bu. Huruf nun sama kayak huruf N, nanas, nasi. Huruf sin sama kayak huruf S, sapi, susu, sisir. Ya. Oke, huruf F sama dengan huruf fa sama dengan huruf F. Tapi kalau huruf lam belum tentu sama, walaupun pada Latin lam itu dilafalkan diwakilkan dengan L. Ya, oke, maka seperti apa huruf lam dilafalkan? Dia punya makhraj, ya. Maka sesuaikannya dengan makhraj dulu kalau huruf lam. Ya. Nah, di mana makhraj huruf lam? Langsung ke contoh aja ya. Langsung ke contoh ya. Nih, perhatikan baik-baik. Perhatikan, kita ulang lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nih. Ya, huruf lam itu dilafalkan dari walamu adna halimun tahaha, dari tepi lidah bagian depan yang kanan menyusur sampai ke ujung lidah, dan tepi lidah bagian depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Lagi,
tepi lidah bagian depan. Jadi tepi lidah itu maksudnya samping lidah. Samping lidahnya bagian depan yang kanan menyusur dia sampai ke ujung lidah, dan samping lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Sehingga kalau kita lihat overview-nya dari angle yang seperti ini, lam itu dilafalkan begini: tepi lidah bagian depan kanan dan kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit bagian depan mana bang? Bagian ini. Nah, ya, jadi huruf lam, kenapa tadi saya bilang jangan diserupakan dengan L alfabet? Khawatir kalau diserupakan dengan L yang nempel cuman ujung lidahnya doang ke langit-langit. Contohnya begini: al. Huruf lam tak cukup dilafalkan seperti itu. Tapi huruf lam dilafalkan seperti ini: al. Oke? Paham? Jelas? Nah, nanti teman-teman kita coba lihat ilustrasi pelafalannya di buku saya, ya. Kita lihat lagi huruf lam. Nih, Masya Allah, bukan huruf lam ya. Nih, perhatikan baik-baik, ya. Sebentar, saya persiapkan dulu. Nih. Nah, kita ulang dulu. Nih, huruf lam. Kita stop dulu ya, kita pause dulu. Nah, kelihatan nggak? Di sini ada bagian yang naik. Inilah tepi lidah atau samping lidah depan kiri dan samping lidah depan kanan. Ya, Masya Allah ya. Samping lidah depan kiri dan kanan, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Itulah huruf lam dilafalkan. Ya. Oke, coba kita lafalkan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Jadi enggak cuman ujung lidahnya doang. Ya, tapi seperti ini. Ya, pergerakannya kita lihat lagi. Lihat, tuh pergerakannya. Tuh, itu yang nempel. Tuh, itu yang nempel. Ya. Oke. Paham sampai sini insyaallah? Ya. Huruf dot nanti ya kalau ada contoh ayat yang kita tampilkan. Ya, biar ngurut, biar satu persatu. Jelas ya? Jadi jangan dibaca ala qulu, enggak, tapi ala qulu. Beda bunyinya teman-teman sekalian. Ya. Paham? Sip, lanjut ya. Sedikit-sedikit. Habis itu baru kita lihat lamnya dibaca lalilu atau al. Lihat harokatnya. Harokat simpul angka 9 sama kayak huruf qaf. Kalau ada huruf di atasnya simpul angka 9 namanya kan dhammah. Dibaca pakai vokal u, maka huruf lamnya dibaca menjadi lu. Udah. Beres. Cuman saya ngingetin, kalau ada huruf berharokat dhammah monyong. Kalau ada huruf berharokat dhammah muncung mulutnya. Ala qulu. Ya, jangan cuman ala qulu. Tidak. Ya, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, cuman bedanya sekarang kalau tadi huruf qafnya berharokat dhammah cuman dibaca satu ketukan kan, satu aja kan, dibaca satu harokat aja kan, satu hitungan. Kenapa? Karena dhammahnya nggak ketemu sama wawu sukun. Cuman kalau huruf lam di sini dhammahnya bukan cuma dibaca satu harokat doang, tapi dibaca harus 2 harokat. Karena apa? Karena bertegur sapa dengan huruf wawu dalam kondisi apa? Dalam kondisi mati atau sukun, tanda petik di atas huruf. Terima kasih gift-nya ya teman-teman yang sudah memberikan gift terbaiknya. Gift itu akan kita kumpulkan, kita alokasikan untuk menciptakan live streaming yang lebih proper lagi di hadapan teman-teman. Sehingga apa? Kita pengen gift teman-teman jadi pahala jariah buat teman-teman. Jadi saya yang berbicara, fasilitasnya teman-teman yang support, dan itu dari gift teman-teman. Terima kasih, barakallahu fikum. Lanjut. Nah, maka huruf berharokat dhammah yang berjumpa dengan wawu sukun, dia mesti dibaca 2 harokat. Nah, ya apa? Dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Kita tulis dulu ya, 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat. Oke. Nama hukum tajwidnya apa bang? Kalau boleh tahu, nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i atau mad asli. Ya, mad tabi'i atau mad asli. Mana bang yang betul, mad tabi'i atau mad asli? Sama aja. Teman-teman boleh sebut mad tabi'i, teman-teman boleh sebut dengan mad asli. Gitu. Oke. Nah, terus sekarang 2 harokat itu segimana? Oke. Teman-teman perhatikan baik-baik. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang akan sering kali kita baca dan kita temui adalah hukum tajwid mad tabi'i. Salah satu diantaranya.
Maka yuk kita kenalan keadaan dasar dari mad tabi'i adalah ada 3. Ada dhammah ketemu waw sukun, itu yang terdapat dalam contoh ayat. Yang kedua adalah fathah yang bertegur sapa dengan alif. Yang ketiga kasroh baris bawah berjumpa dengan ya sukun. Ini keadaan basic dari hukum tajwid mad tabi'i. Ya, faham? Nah, maka mad tabi'i sekarang dibaca panjang tuh 2 harokatnya segimana? 2 harokat itu. 2 harokat itu sama dengan, kalau saya ibaratkan seperti kita melafalkan dengan kadar 2 kali ayun. Ya, 2 kali ayun. Contoh qulubi. Khususnya buat teman-teman yang baru belajar. Kalau yang ini nggak perlu diayunkan. Nggak perlu. Karena kan domahnya nggak ketemu waw sukun, jadi nggak dibaca 2 harokat. Tapi yang lu ini diayunkan 2 kali ayun. Qulubi, yang nya 1 ayunan aja. Gitu. Tapi di lamnya lu 2 kali ayun. Ya. Ala qulubihim. Nah, gitu. Mudah teman-teman, insyaallah. Nanti Bang, pertanyaannya apakah mad tabi'i itu harus selalu diayunkan? Jawabannya adalah tidak. Mad tabi'i itu nggak harus selalu diayunkan. Tapi buat teman-teman sekali lagi yang baru belajar, mungkin ada yang mu'alaf, mungkin ada yang baru belajar baca Quran, nggak apa-apa. Ayunkan dulu. Kalau udah terbiasa, bebas. Mau diayunkan dengan nada ba, ta, ja, da. Boleh. Tapi kalau udah biasa, nadanya flat tapi tetap kadarnya 2 kali ayun atau 2 harokat. Ala qulu, nada saya flat tapi 2 harokatnya seperti kadar 2 kali ayun. Ya. Oke, jadi ayunan pertama tuh ala qulu. Itu ayunan pertama. Ayunan kedua itu ayunan kedua. Ala qulu. 2 kali ayun itu. Faham? Ya, ayunan pertama ketika kita melafalkan lam domahnya lu. Ayunan kedua adalah ketika kita menunaikan waw sukunnya. Ala qulu. Begitu. Ya. Oke. Ustadz, buku tasnya belum ada. Buku tasnya kita sedang persiapkan. Lalu kita sedang persiapkan ukurannya, teman-teman. Ukurannya kemarin kan saya sempat nanya, kalau ukurannya segede ini kekecilan atau tidak. Katanya ada yang bilang kekecilan, ada yang bilang cukup. Maka kita ambil tengah-tengah, kita tetap gedein ukurannya. Semoga bisa ya digedein ukurannya, tapi nggak terlalu gede. Biar apa? Biar yang orang tua tetap bisa lihat, yang masih muda-muda tetap bisa dibawa kemana-mana. Ya, ditungguin aja. Oke, sip, lanjut. Ya, ala qulubi. Gitu ya. Oke, jadi diayunkan 2 kali ayun. Kalau udah terbiasa mau diayunkan monggo, ya. Kalau nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Teman-teman, yakinlah di antara 1.800 orang tidak semua ikut menciarkan live ini. Tidak semua dia pengen dapat pahala jariah. Nggak semua yang dia baginya pahala jariah itu menggiurkan. Padahal teman-teman tinggal klik tombol di pojok kanan bawah ada tanda panah. Diklik ada tulisan posting ulang, repost. Itu sama dengan teman-teman sudah menciarkannya kembali. Tapi nggak semua melakukan itu, teman-teman. Yakinlah, nggak semua orang mau meluangkan waktunya ngeklik itu untuk di-sharekan kembali. Nggak semua. Maka teman-teman yang sudah share lebih istimewa lagi. Lanjut, ya. Ala qulubi. Gitu ya. Diayunkan saja. Lanjut teman-teman sekalian. Ya. Nah, di sini kita mendapati ada bentuk huruf seperti mangkok, lalu ada titik 1 di bawahnya. Ini namanya huruf apa, teman-teman? Ini namanya adalah huruf ba. Ya. Namanya adalah huruf ba. Ketika dia belum berharokat, teman-teman, namanya adalah huruf ba. Ya, oke, sip. Bagaimana cara melafalkan huruf ba? Cara melafalkan huruf ba persis bagaimana kita lu-nya tidak mundur ya Ustaz. Ala kuelu gitu. Nggak perlu. Lanjut. Ya. Contoh. Bang, kan ada huruf tipis, dia harus senyum dulu. Nggak. Kalau huruf tipisnya dia berdampingan, dua-duanya tipis, nggak perlu. Iyyaka na'budu wa iya a'udzu. Huruf dal kenapa itu ditarik? Karena memang pelafalan normalnya begitu. Bukan sengaja ditarik huruf dal itu. A'udzu bi, enggak. A'udzu.
Iyyaka na'budu, nggak gitu. Iyyaka na'budu. Udah. Ya, gitu. Oke. Jelas ya? Contoh kayak tadi, apa? Ala qulu nggak perlu. Apa? Ala qulubihim. Ya, jelas. Sip. Jadi dilafalkan senatura teman-teman melafalkan huruf tersebut ketika dia berharokat. Jadi patokannya bukan senyum atau tidak senyum untuk itu, tapi lafalkan sebagaimana teman-teman melafalkannya dengan natural. Ala qulu, ya, nggak perlu ala kuelu. Kenapa? Karena saya juga kena tegur melafalkan begitu. Ya, gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf ba. Ya, kalau titik satunya di bawah mangkok namanya huruf ba, kalau titik satunya di atas mangkok namanya huruf nun. Jangan sampai ke tukar, teman-teman sekalian ya. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf ba? Persis sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Contoh, babi bu abe. Babi bu abe. Cukup sentuhkan bibir atas, bibir bawah, beres. Tapi hati-hati ketika teman-teman melafalkan huruf ba, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contohnya, babi bu ab. Enggak perlu. Ada yang melafalkan seperti itu? Ada dan banyak, makanya saya ingatkan. Ya, biasa aja. Oke, lanjut lagi. Ba-nya di bawahnya ada harokat nih. Ba-nya dibaca dengan vokal tetap ba, tetap dengan vokal a atau tidak? Lihat harokatnya. Bang, harokatnya di bawah. Barisnya baris bawah. Kalau baris atas kan udah belajar. Tadi namanya adalah harokat fathah. Tapi kalau misalnya di bawah, ini namanya harokat apa? Ini namanya adalah harokat kasroh. Kita tulis ya. Namanya adalah harokat kasroh. Jadi kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i, teman-teman sekalian. Oke, maka huruf ba-nya nggak dibaca ba, tapi huruf ba-nya diganti vokal a-nya menjadi vokal i karena ngikutin si harokat kasrohnya. Gampang kan? Tinggal digabung satu-satu. Ala qulubi, beres. Cuman satu wanti-wanti saya, setiap teman-teman melafalkan huruf berharokat kasroh baris bawah yang bervokalkan i, pastikan jelaskan vokal i-nya, jangan sampai samar-samar. Contohnya begini, ala qulubihim, bi bukan bi tapi bi. Ala qulubihim, ya, bukan dibaca a'udzu billahimi. Ini banyak yang nggak jelas melafalkan kasroh. Kenapa? Karena tidak diangkat bagian tengah lidahnya ketika vokal i. Kalau pengen sempurna vokal i, angkat tengah lidah teman-teman. I, arahkan ke atas tengah lidahnya. Begitupun pada huruf tebal. Si, li, tetap jelas vokal i-nya. Jangan sampai gini. Ihdinas sirata, sirata, bukan si. Ihdinas siratal mustaqim. Qim, bukan kim, tapi qim. Angkat bagian tengah lidah kita setiap kita melafalkan huruf berharokat kasrah. Ya, sip, lanjut. Ala qulubi. Nah, gitu. Jelas? Sip. Oke, sebelum kita lanjutkan, yang masih semangat, yang masih pengen lanjut, boleh, saya pengen minta tolong komen di kolom komentar LANJUT ramai-ramai. Silakan. Lanjut. Kalau pengen lanjut. Yang malas ngetik, nanti ada tulisan di sini, tulisan lanjut, diklik aja yang disematkan lanjut lalu kirim. Ya, Masya Allah. Oke, masih semangat ya? Kita lanjut insya Allah. Lanjut. Sip. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, sekarang huruf ba sudah kita pelajari, insya Allah nggak terlalu banyak kendala untuk huruf ba karena di abjad alfabet ada. Tinggal wanti-wantinya adalah kalau dia vokal i, jelaskan vokal i-nya bi, jangan b. Ya, lanjutkan lagi huruf berikutnya. Ini juga sebenarnya sama kayak kita melafalkan huruf pada abjad alfabet. Iya, huruf yang susah itu dalam arti yang nggak ada di abjad alfabet cuma sedikit. Huruf ain, huruf dod, terus huruf ro, huruf tebal ko, vo, kho, udah. Sisanya
Huruf ain paling. Sisanya huruf apa lagi? Huruf fa sama kayak huruf F, huruf ba, huruf B, huruf sin, huruf S. Ya. Oke, huruf waw, huruf W sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya kita tinggal menyempurnakan sedikit aja ngaji itu. Lalu disambung-sambung hurufnya. Ya. Gitu. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Teman-teman, ini huruf apa ya? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah H. Tapi kalau di kita sering disebut dengan H besar, ya. Tapi namanya adalah H, gitu ya. Cuman kalau di kita sering kita sebut huruf ini namanya H besar. Oke, sip. Bagaimana cara melafalkan H besar? Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap H besar itu dilafalkan dari dada? Boleh komen di kolom komentar, gak perlu ragu, gak perlu takut, gak perlu malu. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap H besar dilafalkan dari dada? Kalau ada boleh komen, saya gak perlu takut, gak perlu ragu, gak perlu malu. Ya. Nah, teman-teman, ternyata H besar itu bukan dilafalkan dari dada. Tetot. Ya, bukan. Oke. Tapi H besar itu dilafalkan dari mana, teman-teman sekalian? Ayo kita cek bareng-bareng ramai-ramai ya. Perhatikan. Kita cek di buku kita. Nah, tadi huruf kaf sudah. Sekarang kita cek ke huruf H besar. Nih, ya. Oke, perhatikan. Nah, perhatikan. Nih, makhraj. Ingat, ya. Makhraj. Ulang. Makhraj itu apa? Tempat keluar. Di mana makhraj H besar? Di mana tempat keluar dari H besar ketika dilafalkan? H besar dilafalkan dari yang namanya aqsal halqi. Ya, artinya adalah pangkal tenggorokan, teman-teman sekalian. Ya, atau tenggorokan paling dalam atau tenggorokan paling bawah. Kita ulang lagi. Dalam membaca Al-Quran, tenggorokan itu dipecah menjadi 3 bagian. Ada tenggorokan paling luar, ini adalah tempat keluar huruf ghain dan kha, namanya adnal halqi. Kalau turun sedikit, masuk sedikit ke sini, ini namanya tengah tenggorokan, atau dalam istilah tajwidnya wastul halqi, yang keluar dari sini 2 huruf juga, huruf ain dan H atau H kecil, dan lebih masuk lagi bagian titik berwarna putih inilah tempat keluar dari H besar dan hamzah, pangkal tenggorokan, aqsal halqi, tepatnya pada bagian pita suara. Faham? Jelas sampai sini insyaallah ya. Nah, maka H besar itu bukan dari dada ternyata, tapi dari tenggorokan yang paling pangkal di sinilah, kalau kurang lebih yang saya tunjuk di sini kerasannya. Ha hi hu, tekannya di sini bukan di sini. Kalau teman-teman melafalkan H besar ditekan di dada, ha hi, nafas teman-teman saya yakin jadi boros, cepet capeknya. Apalagi baca ayat yang ada H besar tasydid. Famahilil kafirina am. Ya, capek teman-teman. Ya, jadi dilafalkan ringan saja karena H besar huruf tipis, jadi nggak perlu enggak ha di sini di tenggorokan paling bawah nih, di sini di bagian pita suara. Ya, oke. Ya, ini bukan aplikasi Kak, ini buku saya, ini bukan aplikasi yang teman-teman lihat ini bukan aplikasi, ini buku video yang nanti teman-teman bisa nikmati. Nih, kita cek H besar ya. H besar itu dilafalkan seperti ini. Ini mah pelafalannya. Nih H besar nih. Ya, tuh, dia dilafalkan dari pangkat tenggorokan. Ya. Oke, ini kita coba contohkan ya. Ha, hi, hu, ah, ih, aha, ihi, hu. Nih, ini H besar di sini. Di bagian pangkal tenggorokan. Kita tandai pakai tanda ini. Ini namanya pita suara. Pangkal tenggorokan. Kalau naik sedikit baru jadi H kecil. Kalau naik ke sini baru jadi H kecil nih. H kecil tuh begini. Ya, nih H kecil nih. Ya, ha. Maaf, kita ulang dulu nih. H kecil tuh di sini. Di bagian ini namanya bagian katup epiglotis. Kita lihat ya. Ha, hi, hu, ah, ih, aha, ihi, hu. Di situ H kecil. Ya. Bukunya ada nggak ya yang sedetail ini? Ya, buku kita. Mungkin ada di yang lain yang lebih bagus. Cuman ini yang saya sedang persiapkan di buku saya. Ya. Kapan launchingnya ditungguin aja. Jelas ya perbedaannya ya. Jadi sekalian tuh kita bahas H kecil dan H besar bedanya apa tadi. Ya. Gitu. Bukan di mushaf. Ini kalau ini bukan di mushaf. Kalau ini di buku kita.
Kalau mushaf beda lagi. Mushaf buat belajar tapi tidak dengan ini, tidak dengan ilustrasi ini. Itu ada di buku saya, ya. Oke, lanjut lagi. Maka dilafalkan cukup dari pangkal tenggorokan. Ha hi hu bah. Udah. Ya, jelas dari situ. Ya, lanjut. Ala qulubihi. Hak besarnya harokat baris bawah juga. Udah kita kenalan hak besar bukan dilafalkan dari dada. Lalu ketika dia berharokat baris bawah, sama konsepnya. Vokal I namanya harokat kasroh. Ya, gitu. Yang kemarin saya beli udah lengkap belum? Itu beda bunda, itu mah Quran. Yang kita bahas tadi mah buku. Yang kemarin mah Quran. Kalau yang tadi di buku saya itu mah yang kemarin mah Quran, beda lagi. Ya. Bisa di-download kah Ustaz? Nggak bisa. Nggak bisa, harus pakai buku. Ya. Lanjut teman-teman, ya. Nah, jadi hak besarnya di sini karena dia berharokat baris bawah kasrah, maka hak besarnya kita baca menjadi hi, nggak lagi dibaca ha, tapi ngikutin harokatnya, yaitu dibaca dengan vokal i. Maka saya ingin mewanti-wanti lagi, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat baris bawah, jelaskan vokal i-nya. Hi. Jangan cuman ala qulubihim hi, bukan hi. Bukunya belum bisa dibeli teman-teman. Jadi bukunya sekarang itu kalau teman-teman nanya, bukunya sudah ada izin terbit, ISBN-nya sudah keluar. Tinggal apa? Karena di buku kita nanti banyak barcode belajar dan barcode animasi. Ya, lagi di-editing dulu seperti ini. Segera hadir insya Allah. Jadi tadi tuh teman-teman cuma baru ngeliat ininya doang kan. Nanti ditambahi di sampingnya ada pelafalan sayanya. Ada pembahasan setiap hurufnya ketika berharokat, bersukun, bertasydid. Ditungguin saja. Ya. Oke. Sip. Lanjut. Ala qulubihim. Sip. Kita lanjutkan kembali. Oke, teman-teman izin mengingatkan, kalau teman-teman melafalkan hak besar, baik dalam kondisi sukun, baik dalam kondisi berharokat, nanti dijelaskan di buku kita juga. Nih, ya, tuh nanti video belajarnya teman-teman bisa scan barcode, kita jelaskan. Nah, ketika hak besar berharokat, perhatikan di poin pertama. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan hak besar berharokat, baik fathah, dhamma, kasroh. Nih, perhatikan. Poin keduanya. Ya, poin keduanya. Yang poin pertama udah tadi, pastikan hak besar keluar dari pangkal tenggorokan bukan dari dada. Udah kan ya? Ada pembahasannya di buku kita. Nah, yang kedua, jangan sampai seringkali hak besar ketika berharokat dibaca tidak jelas aliran suara dan aliran nafasnya. Harus jelas aliran suara dan aliran nafasnya. Kenapa harus jelas? Karena hak besar dijelaskan di buku kita juga. Dia punya sifat-sifat huruf hak besar. Hak besar itu punya sifat namanya adalah hams dan rokhawah. Hams itu artinya mengalir nafas, rokhawah itu artinya mengalir suara. Nah, banyak orang yang melafalkan hak besar nggak jelas aliran suara dan aliran nafasnya. Nah, namanya apa? Jangan khofa. Ya, banyak orang melafalkan hak besar itu khofa. Khofa itu apa? Samar, nggak jelas. Contohnya gimana? Contohnya begini, ya. Khatamallahu ala qulubihim bihim, jelaskan haknya. Baik suaranya, baik nafasnya. Paham? Jelas sampai sini? Gitu ya. Oke, senang teman-teman belajar pelan-pelan seperti ini. Doain ya kalau bukunya udah jadi, teman-teman tinggal sambil buka bukunya bisa. Sambil buka halamannya. Jadi nggak cuma lihat ke layar aja. Ya. Oke, ada video pembelajarannya. Kalau kita belum lihat, teman-teman bisa lihat di video pembelajaran itu. Ya. Oke, buku itu kita buat perlu waktu hampir 1,5 tahun, teman-teman. Karena apa? Karena nyiapin modalnya untuk bikin animasi kan saya ngemodal sendiri. Belum nanti buat yang layouternya, desainernya, dan yang lain-lainnya, buat cetaknya. Ya, belum lagi bikinnya, proses produksinya. Gitu. Teman-teman ada yang ngikutin saya dari beberapa tahun lalu, tahu kan buku ini sudah ada sejak kapan? Ya, belum selesai kan? Ya, begitulah. Ya, lanjut. Nah, lanjut ya. Ala qulubihim, hi, jelaskan. Ya, gitu. Oke. Sip. Ya, makanya banyak yang aneh, ini kok buku belum selesai. Ya begitulah isi bukunya. Itu isi bukunya begitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Teman-teman sekalian, hi-nya sudah ya. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ya. Teman-teman perhatikan. Di sini kita mendapati saya ganti warna biru ya. Nih, ini namanya huruf apa?
ketika dia belum berharokat, sebentar ya. Oke, mana ya? Sebentar teman-teman ya. Oke, sip. Nah, oke, perhatikan teman-teman. Masya Allah, masya Allah, Allahu Akbar. Nih, mohon maaf ya. Nah, perhatikan. Nah, ini teman-teman perhatikan, di sini kita mendapati ada huruf apa? Ini namanya adalah huruf mim. Jangan bilang huruf ma. Huruf ini namanya bukan huruf ma, huruf mim. Ya, kita tulis biar berikhtiar, biar teman-teman Allah kasih izin ingat ya, bukan karena saya, bukan karena videonya, bukan karena metode, tapi karena kita mau berikhtiar dan Allah cinta sama kita. Ini namanya huruf mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Mim dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ma mi mu am. Nempel ya, nempel. Ma mi mu am. Hati-hati, tapi jangan bibirnya jangan terlalu dilipat. Ma mi mu am. Nah, nggak begitu ya. Oke, biasa aja. Selanjutnya, nah bang, mimnya tapi di sini bukan berharokat, tapi dia ada tanda petik. Ini maksudnya harokat apa? Ini bukan harokat fathah dhamma kasroh, tapi ini namanya kalau dalam istilah tajwid namanya adalah sukun. Tanda sukun. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati, betul? Ya. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Lah bang, berarti huruf mimnya mati. Gimana cara bacanya kalau mati? Kalau dia mati berarti dia tidak hidup. Kalau hidup itu bunyinya mamimu, itu adalah huruf hidup. Ada harokat a i u fathah dhamma kasrohnya. Kalau dia dalam kondisi mati berarti nggak dibaca a i u karena mati. Lalu gimana bunyi mati? Bunyi mati dari suatu huruf adalah bunyi konsonan dari huruf tersebut. Maka bunyi konsonan dari mim adalah am. Ya, bunyi konsonan dari huruf mim adalah am. Oke, sip. Maka di sini udah cukup baca am. Sebelumnya tadi ada hi, maka hi ditambah am jadinya apa? Him. Udah beres, nggak gitu, pelan-pelan ya, jangan pengen cuman cepet-cepet aja, pelan-pelan aja ya. Kalau belum bisa nggak apa-apa, tapi terus dalam proses belajar ya. Itu lanjut. Nah itu ya. Oke, untuk huruf mim simpan baik-baik, tahan dulu baik-baik, simpan dulu baik-baik, tahan dulu baik-baik huruf amnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk dulu ke huruf berikutnya teman-teman. Ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, ketika dia belum punya harokat, kenalan. Namanya bukan huruf wa. Namanya adalah huruf wau. Ya, kita tulis ya. Namanya adalah huruf wau. Bagaimana cara melafalkan huruf wau, teman-teman? Ya, faktanya salah satu huruf yang paling mudah dilafalkan adalah salah satunya ya, di antara sekian banyak huruf wau. Tapi saking mudahnya huruf wau dilafalkan, banyak orang nggak sempurna melafalkannya, alias tetot. Nah, kurang sempurna ya. Maka bagaimana cara melafalkan huruf wau? Wau walaupun mudah punya aturan. Yuk kita cek. Nah, buku saya tadi yang Seru Hijaiyah tadi yang sedang kita buat, asalnya begini, asalnya cuma modul-modul doang. Saya gak niat bikin buku itu, cuman karena ada permintaan dari jamaah, buku ini pengen dong. Nah, akhirnya kita buat lebih serius lagi. Dengan segala keterbatasan kita, hasilnya seperti ini. Ya. Oke, jadi mohon doanya ya. Oke. Nih, di mana huruf wau dilafalkan, teman-teman? Ya, oke. Huruf wau kita ingat, perlihatkan. Wau, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu tadi apa, ingat? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf wau ketika dia dilafalkan? Ya, istilahnya adalah asyafatain. Gak perlu dihafalkan istilahnya, tapi sebagai bentuk wawasan saja. Asyafatain artinya apa? Kedua bibir. Ya, kedua bibirnya untuk huruf wau diapain bang? Untuk huruf wau, kedua bibirnya kita posisikan dengan posisi maju, seperti mengucapkan huruf U. Intinya apa? Monyong mulutnya. Maju mulutnya, maksudnya mah teman-teman, monyong. Maju mulutnya. Ya, jadi ketika kita lafalkan, perhatikan baik-baik. Muncungkan mulutnya. Wa, wi, wu. Lagi. Wa, wi, wu, muncungkan mulutnya ya, gitu ya. Wawa,
wiwi, wuwu. Jangan cuma begini kayak orang lagi sariawan. Wa, wi, wu, wa wada'na, bukan wa wada'na, tapi wa wada'na anka wizrak. Gitu, ya. Paham? Sip, kita lanjutkan kembali ya. Bukan wowo, teman-teman ya, bukan wowo. Mana tadi ayatnya ya? Nah, jadi wawu kalau mau dilafalkan tepat, muncungkan. Ya, kita sebut dengan cara mm. Oke, mm. Artinya mm itu apa? Maju mulutnya, mencucuk mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya, maju mulutnya. Ya. Oke, lanjut lagi. Setelah maju mulutnya, ingat, belum selesai. Kenalan juga sama harokatnya. Harokatnya kan fathah nih. Ingat nggak? Harokat fathah baris atas dibaca dengan vokal apa? Coba kita cek ya, pada aktif gak ya ngebales pertanyaan saya. Kalau ada huruf berharokat fathah dibaca dengan vokal apa? Vokal A. Mantap, Masya Allah, dibaca dengan vokal A. Ya, maka huruf wawunya nggak dibaca wawu lagi, tapi ngikutin si harokatnya, maka dibacanya wa. Cuman hati-hati nih, jangan mentang-mentang wawu makhrajnya maju mulutnya, ketika fathah vokal A-nya nggak tipis. Wa, jangan wa. Ingat, kalau ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah dibaca dengan vokal A, tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, betul? Dibaca dengan keadaan tipis, betul? Maka tipiskan vokal A-nya dengan cara apa? Dengan cara apa? Kalau pengen menipiskan huruf tebal, huruf tipis yang berharokat fathah, vokal A dengan cara apa? Dengan cara BMSS, ya. Nah, ini bahasa kita saja. BMSS itu artinya buka mulutnya, sedikit senyum, ya. Jadi kalau kita lafalkan begini, bukan wa, ini cuman buka mulut saja, tipiskan wa. Ini bukan wa, tapi wa. Ya. Nah, biasanya sekali lagi kalau vokal A dia pengen ditipiskan, kita analogikan dengan sedikit senyum, maka lidah kita itu akan lebih rileks dan aula mulut atau rongga mulut kita akan lebih terbuka, sehingga wa lebih tipis, bukan wa gitu. Jelas sampai sini insyaallah? Sedikit-sedikit ya. Masya Allah. Lanjut teman-teman sekalian. Oke, jadi di sini saya izin dampingi teman-teman belajar pelan-pelan, step by step, huruf demi huruf dulu aja. Ya, jangan main loncat-loncat ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Ya sudah, huruf O-nya sudah, berarti kita baca wa. Terakhir ya, terakhir teman-teman sekalian. Di sini kita mendapati ada mim sukun h. Mim sukun ya berjumpa dengan huruf wawu. Tadi dibaca ditambah wa. Qulubihim wa. Nah, him wa ini pertemuan antara si biru dan si hijau. Apakah ada hukum tajwid atau tidak? Boleh komen di kolom komentar. Ada atau tidak? Boleh komen ada ADA, kalau tidak boleh komen TIDAK. Ada atau tidak pertemuan antara mim sukun dengan wawu? Ya, ada. Oke, deal ya. Jabat tangan ya, deal ya, ada ya. Sip, mantap. Apa hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya adalah apa hukum tajwidnya? Sok, boleh kita jawab dulu biar interaktif. Insyaallah. Ini soalnya saya udah live dari sahur nih, mulai agak seret nih tenggorokannya, maka harus interaktif nih. Apa nama hukum tajwidnya? Ilhar. Kalau jawab izhar, oke, tapi belum sempurna semua. Nama lengkapnya adalah izhar apa? Izhar syafawi, karena izhar itu nanti banyak. Ada izhar syafawi, ada izhar halqi, ada izhar mutlak, ada izhar wajib. Ya, gitu. Oke, maka namanya izhar syafawi. Tulis bareng-bareng ya. Masya Allah, kita tulis. Mana nih? Di sini ya, di atasnya ya, tinta warna hitam ya, izhar syafawi. Bang, saya belum paham izhar syafawi. Iya, ini mau dijelasin, ini mau dibantuin, mau belajar bareng-bareng ini sama saya. Yuk, apa itu izhar syafawi, teman-teman? Izhar syafawi apa? Apa izhar syafawi? Yuk, kita cek ya. Kita cek dari bahasan langsung aja deh ya, biar teman-teman bisa langsung mempraktekkan dan memahami atas izin Allah. Nih, izhar syafawi nih teman-teman, lihat rumusnya dulu. Jadi biasakan kalau kita belajar hukum tajwid itu lihat dari segi keadaan dulu, baru cara baca. Dari rumusnya dulu apa, baru cara baca. Ya, oke. Izhar syafawi adalah pertemuan antara si dia dan si doi, bukan, antara mim sukun dengan seluruh huruf
kecuali huruf mim dan ba. Ya, oke, jelas? Ya, mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali dua, yaitu mim dan huruf ba. Bang, kenapa huruf mim dan ba dikecualikan? Karena kalau mim sukun berjumpa dengan huruf mim, itu ada hukum tajwid tersendiri. Begitupun mim sukun berjumpa dengan huruf ba, itu ada hukum tajwid tersendiri. Apa? Nih, kita cek. Ya, aduh, ini kok miring sebentar ya. Oke, sebentar. Nah, nih, kalau mim sukun ketemu huruf mim, hukum tajwidnya apa? Idgham mithlain atau nama panggungnya idgham mimi. Oh, ada hukum tajwid tersendiri. Kalau mim sukun ketemu ba apa? Ada hukum tajwid tersendiri. Apa? Ikhfa syafawi. Maka dari itu, tadi ketika idgham syafawi, huruf mim dan ba dikecualikan. Gitu, ya. Nah, berarti sekali lagi kita ulang. Mim sukun yang berjumpa dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba, hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Sekarang belajar sabar, cek dulu bener nggak ini izhar syafawi. Mim sukun, mim sukun, mim sukun. Oke, ketemu huruf waw. Oke, waw bukan huruf mim dan ba, berarti betul dia adalah izhar syafawi. Faham? Jelas? Oke, itu keadaan. Cara bacanya sekarang. Izhar itu artinya apa? Izhar itu artinya terang atau jelas. Berarti cara bacanya jelas. Lalu apa nih yang maksudnya syafawi? Syafawi itu diambil dari kata syafatain. Syafatain itu artinya kedua bibir atau bibir. Oke, kita tulis dulu di sini. Oke, berarti izhar itu tadi artinya adalah jelas atau terang. Syafawi itu artinya adalah bibir atau kedua bibir. Berarti cara bacanya gimana? Cara bacanya izharkan mim sukun dari syafatain atau syafawi, jelaskan mim sukun dari bibir apabila ketemu selain mim dan ba. Begitu cara melafalkannya. Nah, sekarang prakteknya. Tahu praktek. Nah, prakteknya ya udah tinggal jelaskan pada biasa aja. Ala qulubihim wa. Bang, itu kok kayak ditahan? Ini nggak ditahan. Ini menyesuaikan dengan tempo baca. Ya, jadi jangan ada yang bilang, kok bang itu mimnya ditahan? Nggak ditahan mimnya. Kalau kita bacanya cepat, ya bacanya amnya itu akan lebih cepat. Ala qulubihim wa. Tapi kalau tempo kita lambat, ala qulubihim wa, itu bukan ditahan, tapi menyesuaikan dengan tempo baca. Ya, paham? Kan nggak mungkin kalau temponya lambat kita baca cepat. Ala qulubihim wa, belum tuntas mimnya di situ. Sesuaikan dengan tempo baca. Gitu ya. Tingkatan membaca Quran ada 3, tempo tahqiq, tempo lambat, tempo tadwir, tempo pertengahan. Ada tempo hadar, tempo cepat. Jadi makanya teman-teman sering ada yang bertanya, bang kenapa para qori bacaannya 2 harokatnya 4 harokatnya panjang banget? Bukan panjang banget, tapi karena tempo bacaannya lambat, ya 4 harokatnya akan menyesuaikan dengan tempo bacaannya. Paham? Begitupun huruf-huruf yang dia nggak ditahan sebenarnya, tapi kerasa kayak ditahan karena menyesuaikan dengan tempo baca. Jelas ya? Paham ya? Oke, biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Waduh ya, lanjut. Nah, maka jelaskan am dari bibir. Tuh, ini jelaskan ala qulubihim wa bihim wa. Nah, gitu kan nggak dibaca samar. Ala qulubihim wa, nggak gitu kan? Tapi dibaca jelas. Jelas dari mana? Dari bibir. Apanya? Amnya, mim sukunnya. Izhar syafawi ya. Oke. Sedikit lagi boleh. Nah, teman-teman, sekarang nanti teman-teman bisa lihat. Lalu apa yang akan kita bahas selanjutnya? Hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan izhar syafawi. Apa? Ada 2 hal ya. Nih, di buku saya nanti termaktub dalam buku saya. Jadi saya mengumpulkan kesalahan-kesalahan yang saya tahu aja. Mungkin ada yang lain, cuma yang saya tahu 2. Kesalahannya seringkali terjadi ketika kita melafalkan mim bersukun dalam kondisi izhar syafawi. Apa? Yang pertama, jangan sampai memantulkan suara dari mim sukunnya ketika izhar syafawi. Yang kedua, jangan sampai memutuskan suara.
Oke. Ustadz, apakah metode mengajar Ustadz ini bisa digunakan untuk anak yang mulai belajar huruf hijaiyah? Bisa aja, tapi perbanyak contoh. Istilah-istilahnya dihilangkan, tapi perbanyak contoh. Buat anak itu contoh. Gak usah bahas, oh izhar syafawi adalah pertemuan. Enggak, langsung aja. Kalau ini ketemu ini bacanya begini ya. Gitu. Kalau huruf mim sukun, nah itu jadi pakai bahasa mudah aja. Gak usah ada istilah-istilah bla 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 bla, nggak usah. Yang penting anak tuh lebih cepat niru, teman-teman. Anak-anak itu lebih cepat meniru. Ya. Maka bagi orang tuanya tirukan bacaan yang tepat kepada anaknya. Gitu ya. Oke, lanjut lagi, mohon maaf. Jadi kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan mim bersukun pada kondisi hukum tajwid idhar syafawi, yang pertama adalah jangan sampai memantulkan suara. Contohnya begini. Misalnya, nah ini ya, surah Al-Buruj ayat ke-6. Jangan sampai emnya di sini kan ketemu ain. Berarti dia idhar syafawi dong, karena nggak ketemu huruf mim dan ba. Nah, jangan sampai emnya dia memantul. Idhum 'alaiha. Idhum 'alaiha. Kedengeran nggak ada me-nya? Idhum 'alaiha. Hum 'alaiha. Nah, itu tidak sempurna. Tapi teman-teman izin saya sampaikan dulu nih. Kesalahan pada hukum tajwid itu dominan dia tidak menjadi kesalahan yang besar. Tidak menjadi kesalahan yang merusak makna. Ya. Oke. Tapi kalau kesalahannya di luar hukum tajwid terdapat pada huruf-huruf hijaiyah, itu salahnya besar. Apalagi kalau tertukar. Gitu ya. Oke. Nah, di sini dia nggak boleh memantul. Ilhum 'alaiha. Kenapa mim nggak boleh ada pantulannya sebegitu banget sih sama huruf mim? Karena huruf mim punya sifat fitrahnya. Nih, huruf mim punya sifat huruf. Ya, apa? Dari segi sifat kita cek huruf mim, cek bareng-bareng, ramai-ramai, kita cek. Nih, sifat huruf mim, aduh, masya Allah. Nih, cek. Ada nggak sifat huruf mim yang namanya sifatnya kolkolah? Cek dari atas ya. Nih, kita coba izin zoom out lagi sedikit. Nih, sifatnya adalah jahr, tawassut, istifal, infitah, idlaqu. Ada nggak kolkolah di sini? Nggak ada kan kolkolah. Kolkolah itu artinya memantul. Ada nggak sifat kolkolah di sini? Tak ada ya. Tidak ada kan ya. Nah, yang punya sifat kolkolah cuman ada 5. Ba, jim, dal, to, qof. Sering kita singkat dengan singkatan atau susunan kalimat baju di toko. Maka mim nggak termasuk karena bajunya di toko, bukan baju di mall. Kalau mall, mim dan lam nggak termasuk. Ya, paham? Abe, aje, ade, alko, alko baru dipantulkan karena ada sifat kolkolah. Ya, itu ya alasan pertama kenapa huruf mim sukun ketika idhar syafawi jangan sampai memantulkan suara karena dia tidak punya sifat kolkolah. Maka ketika kita praktekkan dalam ayat jangan sampai dibaca ala qulubihim wa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua dijelaskan di buku kita juga apa? Jangan sampai mim sukun dibaca dengan memutuskan suara. Contohnya bagaimana Bang? Contohnya memutuskan suara boleh kita ambil di contoh huruf Quran surah Al-Fil aja ya, ayat ketiga. Kita coba baca dari bagian awal ayatnya. Wa arsala 'alaihim Khairan ababil. Gak boleh mim sukun di situ ada hentakan lalu berhenti. Bang, kan enak kalau pakai nada ada hentakan di situ, rasanya gimana gitu. Iya, tapi salah bacanya. Wa arsala 'alaihim Khairan ababil. Nggak. Ya, jangan dihentak, jangan dihentikan. Kenapa Bang sampai segitunya? Karena huruf mim punya sifat fitrahnya. Nih, kembali lagi ke sifat huruf mim. Lihat ya, huruf mim dari segi suara dia punya sifat namanya tawassut. Nih, tawassut. Oh, tawassut itu apa? Tawassut itu artinya pertengahan. Pertengahan di antara apa yang dimaksud? Pertengahan di antara rikhwah dan syiddah. Rikhwah artinya mengalir suara. Syiddah artinya tertahan atau terputus suara. Tawassut nggak betul-betul mengalir, tapi nggak boleh juga tertahan. Faham? 2000 orang paham ini? Ada yang berkenan komen di kolom komentar respon saya?
Faham? Makanya dia tidak boleh terputus, teman-teman sekalian. Ya, nggak boleh dia terputus. Ya, gitu. Oke? Karena sifatnya tawasud. Maka ketika kita praktekkan kembali ke dalam contoh ayat di sini dulu nih, Al-Fil ayat ketiga, ya, amnya harus ngalir sedikit. Wa arsala alaihim tayran. Wa arsala alaihim tayran. Ya, yang punya sifat tawasud itu apa aja, Bang? Ada 5. Ya, wa bayna rikhwin wasyadidi lin umar. Nah, 5. Lam, nun, ain, mim, ro. Itu yang punya sifat. Lin umar punya sifat apa tadi? Tawasud atau bainiyah. Contoh misalnya di Al-Fatihah ada yang bertanya. Oke, kita contohkan ya. Contohkan ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi. Boleh enggak gitu? Enggak boleh. Kalau misalnya dibacanya enggak tanpa henti, tanpa ambil nafas ya. Kecuali teman-teman memang mau berhenti di alaihimnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, baru ambil nafas ghairi, boleh. Tapi kalau di wasol disambung antara alaihim dengan gho, memang gak akan ngambil nafas, gak boleh dah henti di sana amnya. Tandanya dia akan disambung. Ketika disambung, ketika sukun, gak boleh putus suaranya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bukan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak boleh putus-putus. Kayak saktah, betul, nggak boleh putus-putus. Faham? Jelas? Nah, di sini belajarnya begini teman-teman. Ya, jadi yang kita bahas, kalau hukum tajwid sedang kita lagi ada bahasannya kita bahas, tapi huruf nggak boleh diloncat. Pembahasan huruf tidak boleh diloncat. Harus diperhatikan huruf-huruf kita. Kita jelaskan sedikit. Kita ingatkan lagi sambil saya murojaah, sambil teman-teman juga mungkin yang udah tahu murojaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzid 'alaihi waratilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu apa? Secara makna, secara terjemah artinya adalah perlahan-lahan atau pelan-pelan. Tapi secara bahasannya lebih jauhnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf itu apa? Tajwidul huruf itu makhraj dan sifat plus dengan tebal tipisnya. Disempurnakan dengan harokatnya juga, a i u-nya. Makanya dalam bait matan dijelaskan idwajibun alaihim muhattamu wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma ala qariyan yalama idwajibun alaihim muhattamu qabla syuri awalan anyalamu ma kharijal hurufi wa sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Wajib bagi para pembaca Al-Qur'an bermula-mula belajar mengenal makharijul huruf dan sifat huruf biar apa? Liyalfidhu bi afsahil lughati. Lughati biar mendapatkan bacaan yang paling fasih. Gitu teman-teman. Ya, paham? Makanya kenapa huruf? Karena kalau huruf salah tertukar dengan yang lain jadilah salah besar, nyambung semuanya. Gitu. Ya, oke, jelas. Paham sedikit-sedikit ya. Nah, jadi ketika kita praktekkan dalam ayat, maka jangan sampai diputus-putus. Contoh. Khatamallahu ala qulubihim wa ala, nggak boleh. Amnya harus jalan sedikit. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Begitu teman-teman sekalian. Paham ya? Jelas sampai sini insyaallah. Sip ya. Bonus satu boleh? Bonus satu boleh? Kita akan coba belajar hukum tajwid boleh? Ya. Nih, boleh ya? Di Al-Qur'an yang kita pakai ya. Sekali ya sebelum nanti kita bahas lagi ayat yang tadi kita baca. Boleh sekarang kita bahas hukum tajwid yang langsung ada di dalam Al-Quran ini. Per halamannya ada 15 baris. Ada 15 baris dan 5 baris awal di pojok kanan halaman kita bahas belajar hukum tajwid praktisnya. Contoh. Di sini ada kalimat lahum jannatin. Ya, perhatikan pertemuan antara mim sukun dengan jim
Apa hukum tajwidnya? Barusan kita bahas. Lahum jannatin ja 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 ja. Hukum tajwidnya apa? Ja ja. Mim sukun ketemu jim. Idhar syafawi. Oke. Cek. Idhar syafawi ya. Dijelaskan. Mim sukun bertemu dengan huruf selain ba dan mim. Sama. Dalam bacaan ini mim sukun dibaca jelas tanpa dengung. Ya, artinya tanpa dengung di sini artinya tidak ditahan. Karena mim sukun tetap ada dengungnya, teman-teman. Jadi tanpa dengung yang dimaksud di Al-Qur'an ini, tanpa dengung itu artinya tanpa ditahan. Karena mim sukun punya dengung. Walaupun dia mim sukun itu dia ada dengungnya, tapi bukan dengung yang kadarnya ditahan. Ya. Gitu. Oke. Lahum ja idhar syafawi. Ya. Nah, contoh ini itu diambil dari mana? Contoh ayat ini diambil dari baris sebelumnya, baris ini. Di ayat ini nih, kita lihat. Pasti adalah humja. Nih. Anna lahum ja. Tuh, ini tadi kita ngebahas ini. Oke, misalnya baris berikutnya. Oke, kita baca bareng-bareng dulu nih. Samaratir rizqan. Nah, di sini ada yang berwarna oranye atau jingga. Ya. Kasratain bertemu dengan huruf ro. Apa hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya IBG. IBG apa? Idgham bila gunnah. Cara bacanya gimana? Leburkan. Ya, kalau lebur gak perlu ditahan, 0 harokat. Nih, dijelaskan di sini. Tuh, 0 harokat dibaca lebur idgham bila gunnah. Pertemuan ini kaidahnya. Pertemuan nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf lam atau huruf ro dibaca meleburkan bunyian tanpa disertai dengung. Artinya nggak ditahan. Makanya keluar kode ini, keluar tajwid ini, keluar tajwid warnanya. Gitu, ya. Dan nanti teman-teman bisa nikmati ini, itu per barisnya banyak. Tuh, lihat. Nggak ada alasan lagi teman-teman hataman tapi asal baca. Ada rambu-rambunya. Ada bedah tajwidnya. Kenapa sekarang ada fitur ini? Kita yang memperjuangkan untuk adanya fitur ini di Al-Quran ini kepada pihak penerbit. Dan alhamdulillah di ACC untungnya itu, teman-teman. Ya, gitu. Lanjut lagi bawahnya. Nih, misalnya. Hadzalladzi. Nah, di sini ada hukum tajwid apa? Ada kondisi alif lam syamsiah. Apa alif lam syamsiah? Di sini dijelaskan. Tuh, alif lam syamsiah dibercirikan adanya tasydid. Hukum bacaan alif lam syamsiah harus dibaca idgham. Artinya apa? Idgham itu artinya meleburkan za kepada huruf lamnya. Alif lam syamsiah, yaitu ada alif dan lam bersandingan, tandanya ada tasydid di atasnya. Tuh, jadi bedah tajwidnya enak. Dan contoh ayat ini ada di mana? Ada di baris ininya pasti tuh. Kita cek ya tuh. Ya, rizqa. Qalu hadzalladzi. Ini tadi, ini yang kita bahas tuh, hadzalladzi. Ya, dan itu bukan cuma satu halaman, tapi setiap kanan halaman Al-Qur'annya itu disiapkan pembahasan seperti itu. Tuh, ini Quran aslinya tuh. Ya, kalau kita buka lagi, tuh. Ya, kalau kita buka lagi, tuh. Ya. Oke. Nggak ada alasan teman-teman nggak bisa baca Quran, nggak mau baca Quran, nggak mau belajar baca Quran. Tuh, fitur-fiturnya disediakan. Ya. Kartu panduannya kita sediakan, ya. Terus tadi kita bahas huruf kan? Selalu kita ulang-ulang bahas huruf. Karena itu yang paling penting. Makanya di Al-Qur'an kita, ya, teman-teman perhatikan, ya, itu dijelaskan ada bahasan makhrajnya. Nih. Tuh, makhraj huruf hamzah ini di pojok kiri halamannya. Kalau tadi bedah tajwid di pojok kanan halaman. Kalau bedah huruf di pojok kiri halaman. Nih contohnya, hamzah. Hamzah dilafalkan dari mana? Sama nggak pembahasannya kayak di live kita? Nih, huruf hamzah keluar dari tenggorokan bagian bawah, pangkat tenggorokan nih, bagian pita suara. Ada dalam satu Quran sekarang. Ya. Oke, tuh. Huruf hamzah apa? Nih, huruf hamzah kesalahannya apa aja sih sifatnya nih? Dijelaskan di sini tuh. Sifat-sifat huruf hamzah. Tuh, ini sifatnya. Materi tambahannya dijelaskan. Huruf hamzah tidak memiliki sifat hembusan nafas atau suara mengalir. Karena dia nggak punya sifat hams, tapi jahar tuh, suara jelas terdengar, alias tidak mengalirkan nafas. Ya, karena sifatnya syiddah yang membuat suara tertahan dan juga dibaca dalam keadaan yang tipis atau tarqiq. Disimpan di sini. Dan alhamdulillah fitur ini itu kami yang izin untuk merekomendasikan kepada pihak penerbit. Dan dipakai alhamdulillah. Ya, dan segera akan luncur ukuran besarnya. Gitu, teman-teman. Ya. Oke, belum lagi yang nafasnya pendek. Belum selesai fiturnya. Yang nafasnya pendek. Nih, ada garis berwarna merah, kelihatan nggak? Garis berwarna merah ini garis
darurat untuk berhenti. Jadi kalau yang lafaznya pendek berhenti di setiap garis merah tapi diulang pelafalannya. Diulang 1 strip atau 2 strip gitu ya. Kalau ada tanda panah, nih, ini garis aman untuk berhenti. Gak perlu mengulang. Belum lagi ada hukum tajwid di atasnya langsung. Tajwid warna, nama cara bacanya, hukum tajwidnya, harokatnya. Ya, belum lagi apa? Murotal Al-Qur'annya di setiap halaman. Allahu Akbar. Ya, gitu. Oke. Ya, ada yang mau punya Al-Qur'an ini? Boleh komen mau. Ukuran sedang itu akan segera terbit insya Allah bentar lagi. Ukuran besar akan segera terbit. Ukuran sedang sedikit lagi. Ukuran sedang sudah duluan terbit, tapi tinggal sedikit lagi. Ada yang mau? Itu buku, itu Al-Quran. Fiturnya kami yang izin memperjuangkannya kemarin. Alhamdulillah dipakai. Ya, tuh. Nih. 1500 praktek bedah tajwid pembahasan 28 huruf. Allahu Akbar. Ada yang mau? Kalau mau, bentar ya, kita baca dulu ayat yang tadi. Belum selesai kan kita lagi belajar. Baca dulu boleh? Boleh ya? Baca dulu boleh? Mana ya tadi pembahasannya ya? Nah ini ya, kita baca dulu bareng-bareng ya. Boleh, Al-Qur'annya boleh? Boleh ya. Setelah ini, yuk kita baca bareng-bareng ayat ke-7-nya. Kita izin hapus-hapusin dulu. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya izin sebentar. Ini kita izin hapus-hapusin dulu ya. Oke, siap. Bismillah. Kita baca, saya izin dulu. Oke. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun adzim. Yang aplikasi nggak bisa. Shadaqallahul azim.